Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita. Sekarang kita ada di modul kelima. Ya baik, jadi di modul kelima ini kita akan belajar bagaimana cara mengimplementasikan ERD pada Power Designer. Ya, jadi di sini untuk implementasi ERD pada Power Designer itu kita dapat membuatnya menjadi dua, yaitu dengan konseptual data model dan physical data model. Conceptual Data Model atau CDM dan juga Physical Data Model atau PDM ini konsepnya hampir sama dengan PRD. Jadi nanti juga sama, ada entitas, atribut, kemudian relationship dan juga cardinality. Oke, langsung saja. Nah, pada modul ini kita akan coba implementasikan ini ERD yang mungkin teman-teman udah buat sebelumnya. Jadi di sini kita akan buat sistem informasi atau implementasi ERD mengenai tentang mahasiswa, kemudian mata kuliah, tugas akhir, dan juga dosen. Oke, langsung saja. Ya, jadi yang pertama teman-teman bisa buka langsung saja Power Designer-nya, kemudian pilih Create Model, kemudian klik di bagian Information, dan pilih yang Conceptual Data. Ya, jadi pilih yang Conceptual Data, kemudian kita beri nama APSI Modul 5. Oke, seperti ini saja. Kemudian klik OK. Ya, jadi ini tampilan awalnya untuk CDM atau Conceptual Data Model. Jadi kemudian kita akan lihat dulu ERD-nya. Oh, sebentar. Kita akan lihat dulu ERD-nya seperti apa. Oke, jadi seperti ini. Kita nanti akan memiliki 4 entitas, yaitu mahasiswa, mata kuliah, tugas akhir, dan juga dosen. Ya, di masing-masing entitas ini nanti memiliki beberapa atribut. Oke, langsung saja kita akan di Power Designer. Baik, yang pertama kita akan buat entitas. Ya, jadi ini untuk entitas. Teman-teman bisa lihat yang ini. Diklik, kemudian diklik di bagian lembaga kerja. Oke, jadi seperti ini nanti bentuknya. Oke, kita lanjutkan di sini entitas pertama. Kita klik 2 kali untuk mengeditnya. Ya, kita akan beri nama untuk entitas yang ini dengan nama mahasiswa. Ya, jadi entitas yang pertama ini kita beri nama mahasiswa. Kemudian kita bisa isi atributnya di sini. Kita klik atribut. Ya, kita beri nama atribut yang pertama adalah NIM. Jadi atribut pertama itu NIM. Kemudian yang kedua nama. Pastinya nama mahasiswa, MHS. Kemudian tanggal lahir. Ya. Dan gender. Ya, gender mahasiswa. Gender MHS. Oke. Ya, oh ya. Mungkin saya jelaskan lebih dahulu di sini ya. Ya, jadi teman-teman kalau memiliki atribut yang memiliki turunan, jadi teman-teman bisa langsung di CDM ini langsung dituliskan atribut yang turunnya aja. Misal alamat ini memiliki beberapa atribut turunan seperti nama jalan, kecamatan, kota, provinsi, dan juga kode pos. Jadi di Power Designer nanti, ya Power Designer ini di CDM, teman-teman bisa langsung tulis turunannya saja. Ya, gampangannya seperti itu. Jadi kita langsung saja yang alamatnya nanti nggak usah ditulis. Jadi kita langsung ke nama jalan.
Kemudian ada atribut lagi kecamatan. Berikutnya ada kota, kecamatan, kota, provinsi, prov, dan yang terakhir kode pos. Ya, setelah atributnya sudah ditulis namanya semua, jangan lupa untuk mengubah ini data type-nya atau tipe datanya. Jadi ini yang menentukan teman-teman nanti di atribut itu menggunakan tipe data apa. Seperti itu. Jadi yang pertama ini untuk name kita akan isi dengan karakter. Jadi di name itu ada karakternya dengan panjang 11. Kemudian nama mahasiswa kita bisa isi dengan variabel karakter atau varchar. Kita akan isi sebanyak 200 ya. 200 varchar. Kemudian di tanggal lahir, pastinya kalau data lain ini date and time, tidak usah kita isi lainnya. Untuk gender, karena ini hanya sebagai contoh, kita akan isi varchar saja, variabel karakter. Kita akan isi 20. Oke, kemudian nama jalan. Untuk di nama jalan, bisa kita isi dengan varchar juga saja, variabel karakter dengan length 100. Kecamatan juga sama, variabel karakter length-nya 100. Oke. Kota, variabel karakter dengan length 100. Provinsi, varchar, variabel karakter, ya, nama seperti ini ya. Variabel karakter dengan length 100. Dan juga terakhir kode pos. Kalau kode pos ini kita isi dengan karakter saja. Iya, biasanya kode pos itu panjangnya cuma 5 digit. Oke. Ya, setelah itu kita pastikan semua atribut memiliki tipe data. Setelah itu kita jangan lupa setiap entitas itu memiliki setidaknya satu primary key. Ya, kita pasang aja di sini. Kita akan jadikan name sebagai primary key dari mahasiswa. Oke, setelah itu kita klik oke. Ya, akan seperti ini tampilannya. Ya, ini kita sudah berhasil membuat satu entitas. Kemudian kita akan buat entitas lain. Tadi ada entitas mata kuliah. Ya, di sini kita akan buat entitas yang kedua, yaitu mata kuliah. Mata kuliah. Kemudian kita isi atributnya, apa aja yang ada di mata kuliah. Yang pertama ada kode mata kuliah. Kita singkat jadi kode matkul saja. Kemudian ada nama, yang pasti nama matkul. Dan yang terakhir ada SKS. Jadi SKS-nya berapa? Oke, kita tentukan tipe datanya. Untuk kode kita pakai karakter saja dengan panjang 8. Oke. Kemudian nama matkul kita pakai varchar dengan panjang 30 aja udah cukup. Dan terakhir SKS. SKS ini kita isi dengan integer aja. Integer. Oke. Ya, ini sudah cukup. Jangan lupa dicentang bagian primary key-nya untuk yang kode matkul. Nah, itu klik OK. Nah, kita udah dapatkan 2 entitas. Kita bikin entitas lagi. Untuk entitas yang ketiga ini kita akan beri nama tugas akhir. Dapatkan atribut. Atribut yang pertama pastinya ada kode untuk TA-nya. Di masing-masing tugas akhir itu memiliki kode agar sebagai pembeda dari yang lain. Kemudian ada nama tugas akhir. Ini nama atau judul teman-teman serah.
bisa tulis nama atau judul TA-nya. Karena menyesuaikan di modul, kita akan gunakan nama saja. Oke, berikutnya ada lagi abstrak. Ya, jadi biasa yang ditampilin di sistem informasi itu ada kodenya, kemudian nama atau judulnya, dan yang tadi ada abstraknya. Ya, kita kembalikan di datanya. Seperti biasa, kita gunakan karakter untuk di kodenya. Kita gunakan karakter dengan panjang 6 saja. Oke, berikan nama. Untuk nama atau judul TA-nya kita gunakan variabel karakter. Panjang mungkin kita gunakan 100 saja, 100. Dan di sini abstrak, ya untuk abstrak digunakan varchar dengan panjang 1000. Oke, jangan lupa dicentang primary key-nya. Oke, ya selanjutnya kita klik OK. Kita buat entitas yang terakhir. Ya, jadi entitas yang terakhir ini adalah dosen. Kita beri nama dosen. Atributnya dosen itu pasti memiliki atribut NIP. Kemudian namanya, nama dosen. Dan yang terakhir ada gender dosen. Untuk dari pendatanya, NIP kita pakai karakter. Ya, dengan panjang kita pakai 15. Oke, kemudian di sini nama dosen kita pakai varchar, panjangnya 100. Dan gender, di sini untuk membedakan dengan gender mahasiswa, kita bernama gender dosen. Ya, biar lebih jelas saja. Kita pakai varchar saja dengan panjang 20. Oke, kita berikan primary key untuk NIP. Kita klik OK. Ya, kita udah dapatkan 4 entitas. Baik, kemudian kita setelah itu, setelah entitas, kita harus membuat relationship. Oke, kita buat relationship yang pertama. Kita akan buat hubungan atau relationship antara mahasiswa dan tugas akhir. Ya, kita akan pakai ini aja. Bantu menu ini, kemudian kita klik dan kita hold dan drag ke tugas akhir. Ya, nanti bentuknya akan seperti ini. Ya. Ya, seperti ini. Kita sesuaikan dulu letaknya. Oke. Ya, untuk mengubah relationship-nya, kita bisa klik 2 kali untuk bagian relationship atau garisnya ini. Ya. Kita akan namai relationship ini sebagai menyelesaikan. Menyelesaikan. Ya, kemudian kita ubah kardinalitasnya. Ya, kalau kita bisa lihat di sini mahasiswa dengan tugas akhir. Jadi kita harus tentukan kardinalitasnya apakah one to one to many, many to one, atau many to many. Ya, untuk kasus yang ini kita bisa beri kardinalitas one to one. Karena bisa kita ketahui sendiri bahwa setiap mahasiswa itu hanya memiliki satu tugas akhir. Jadi kita pakai one to one. Setelah itu kita klik OK. Ya, jadi ini hubungan relationship antara mahasiswa dengan mahasiswa. Namanya hubungannya dan menyelesaikan, dan juga kardinalitas one to one. Oke, berikutnya kita akan buat untuk kardinalitas dosen dengan tugas akhir dulu. Untuk menyelesaikan yang ini saja dulu. Kita klik bagian yang tadi, ini relationship. Ya, sesuaikan. Lebih rapi. Ya. Kemudian kita akan beri nama membimbing. Membimbing. Ya, dengan kardinalitas kita akan tentukan antara dosen ke tugas akhir. Jadi kita untuk kasus yang ini kita bisa gunakan one to many. Dari dosen, satu dosen itu bisa membimbing banyak tugas akhir atau banyak mahasiswa. Seperti itu.
Ya, karena sudah sesuai, kita klik OK. Nah, di sini membimbing. Jadi untuk setiap dosen dapat membimbing beberapa tugas akhir. Ya, kita sedang biar agak rapi. Oke. Selanjutnya kita akan buat hubungan antara dosen dan juga mata kuliah. Kita buat lagi yang tadi. Ini kita drag ke sini. Oke. Klik 2 kali. Untuk hubungan yang ini kita akan beri nama mengampu. Dari dosen mengampu mata kuliah dengan hubungan one to many. Jadi satu dosen itu bisa mengampu banyak mata kuliah atau beberapa mata kuliah. Setelah itu kita klik OK. Ya, jadi hasilnya akan seperti ini. Ya, kemudian ini untuk mahasiswa ke mata kuliah kita bisa gunakan association link. Ya, 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 kita bisa gunakan association link karena kita ketahui sendiri bahwa tadi ada atribut di antara relation. Jadi untuk kasus ini saya akan set dulu. Ya, ini untuk relationship ini karena ada atributnya. Jika teman-teman membuat relationship yang ada atributnya, maka teman-teman bisa gunakan association link. Yang ini ya, ini association link, kita sambungkan ke sini. Ya. Lalu kita edit, di association-nya menjadi mempelajari. Cari. Ya, kita akan buat atributnya. Yang pertama, pastinya ada nilai. Nilainya dalam bentuk angka. Kemudian yang kedua ada nilai dalam bentuk huruf. Nilai dalam bentuk angka kita akan gunakan float. Sementara nilai untuk bentuk huruf kita bisa gunakan karakter yang panjang 1 atau 2 saja. Oke. Saya itu bisa kita klik OK. Ya, jadi ini hubungannya. Jadi ini adalah CDM atau conceptual data model sesuai dengan ERD yang pernah kita buat sebelumnya. Ya, jadi berikutnya bisa kita lanjutkan untuk kita ke cek model. Jadi untuk melihat apakah ada kesalahan dalam membuat model yang telah kita implementasikan, kita bisa cek model terlebih dahulu. Oke, ini pastikan tercentang semua dan klik OK. Nah, di sini nol error, jadi kita bisa lanjutkan. Jadi setelah CDM selesai, bisa kita lanjutkan ini tadi dulu. Ya. Kemudian dari CDM ini bisa kita langsung ekspor ke atau generate ke PDM atau Physical Data Model. Caranya cukup gampang, teman-teman bisa ke Tools, kemudian kita generate ke PDM ini. Oke, di sini ya kita sesuaikan dulu namanya, kodenya sudah sesuai. Baik, karena ini sudah sesuai. Ini secara itu aja, default saja. Kita bisa klik OK. Nah, ini adalah bentuk physical data model atau PDM dari tadi yang telah kita buat tadi. Ya, ini PDM-nya. Setelah itu di PDM ini kita bisa membuatnya menjadi sebuah database. Caranya tinggal klik database, kemudian generate database.
Ya, pilih direktorinya. Kita pilih di sini saja. Oke, file name-nya bisa teman-teman sesuaikan. Ini aksi modul 5. Ya, ini teman-teman bisa biarkan saja sesuai dengan default. Kemudian bisa klik OK. Ya, di sini. Ya, jadi itu tadi caranya buat untuk generate modelnya. Kemudian tadi teman-teman juga bisa lihat di sini perbedaannya antara CDM ini konseptual data model dengan PDM-nya. Ya, seperti itu saja. Ya, jadi teman-teman juga bisa lihat hasil tadi di sini. Ya, tadi di hasil tadi ini adalah hasil generate dari tadi database dari PDM yang telah kita buat tadi. Oke, sekian. Seperti itu saja untuk modul kali ini. Terima kasih telah menyimak. Semoga dimudahkan dalam prakteknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.